ya. Dan beberapa sekuritas itu bisa bisa melihat ya di dalam jam bursa ya, kayak pakai Valburi itu bisa, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat oh ternyata di dalam antrian misalnya di harga 100 itu kita bisa breakdown berapa, ada apa aja sih ya, oh ternyata ini ada nih lot yang sama misalnya 7 ribuan semua, di harga 100 ada 7 ribu, di harga 99 ada 7 ribu, berarti itu memang apa ya, ganjelannya di situ ya, atau kadang-kadang 10 ribu, 20 ribu itu ganjelannya. Nah, kita biasanya menghitung ganjelannya, kita hilangin semua, dan itu adalah likuiditas aslinya ya. Gampangannya seperti itu ya, itu lebih aman untuk menjaga, karena kalau kita misalnya melihat wah ini sebuah saham ini bitnya 20 ribuan semua, kemudian kita agresif, kita masuk 20 ribu atau kemudian 30 ribu, dan kemudian ketika bitnya dicopot ternyata bit palsunya itu dihilangin semua, sisanya cuma mungkin 5 ribu ya, 2 ribu, 3 ribu. Nah itu yang bahaya sekali, kita nggak bisa keluar pada akhirnya ya kan, kita akan panik sell, panik kan, bitnya cuma ribuan, kita punya 30 ribu, gimana keluarnya, sedangkan diguyur ke bawah. Nah itu yang memang harus dipertimbangkan ya teman-teman. Makanya tadi saya bilang saya akan masuk ke dalam sebuah saham sejumlah likuiditas yang paling aman ya, seperti itu. Oke, Om Ben sendiri kalau masuk entry ke dalam sebuah emiten untuk scalping itu bertahap atau langsung satu kali 100% all in gitu, Om? Lebih baik bertahap ya, lebih baik bertahap. Tujuannya apa? Jadi kita punya apa ya, psikologis yang lebih aman. Kalau kita udah all in di satu harga ya, nanti harganya goyang dikit kita akan panik, waduh ini gimana nih, ini gimana nih. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau kita memang misalnya ya kita pengen beli 10 ribu misalnya, let's say seperti itu, kita beli 2.500 dulu ya, nyicil 2.500 ya, kita akan memiliki psikologis yang lebih kuat. Seandainya digoyangkan ke bawah sampai ke area support, kita akan berani beli ya kan. Tapi kalau kita all in di satu harga, misal tadi ya 103, 104 ya, oke kita beli 104 all in, supportnya 100, dibawa ke 101 kan kita loss 3 tick dari 104 kan. Nah kita akan goyang, aduh ini cut loss gak ya, cut loss gak ya, kok udah gede resikonya ya, udah 3%, kemudian kita buang ya, dan kemudian mantul biasanya karena kita buang di area support ya. Tapi kalau kita coba kita belinya 2.500 dulu ya, di 104 turun 103 beli lagi, 102 beli lagi, kita akan punya psikologi yang lebih tenang. Memang kelemahannya kalau kita nyicil ya, kalau sampai di 104 cuma 2.500, tiba-tiba spike ke atas ke 108 ya, kita cuma dapat 2.500. Tapi buat saya adalah kita trading ini mencari keamanan, bukan mencari profit yang harus maksimal. Karena kalau kita cuma fokus ke profit yang maksimal, kita terkadang akan melupakan resiko kita. Ya, ini yang perlu dipertimbangkan. Ya, seperti itu. Oke, Om Ben, sebelum terjun ke dunia investasi atau saham, kegiatan dulunya itu sukanya ngapain sih, Om Ben? Saya dulu tour guide. Apa? Saya dulu tour guide, tour guide. Oh, tour guide. Wih, seru nih Ya, kayaknya. Biasa kalau tour guide itu ada nyambung-nyambungnya sama keuangan juga kan ya, Om Ben? nggak ada hubungannya. Benar-benar nggak ada hubungannya. Biasa tour guide-nya itu sampai kemana aja tuh, Om Ben? Saya Jepang sama New Zealand biasanya. Oh, Jepang sama New Zealand. Oh, berarti udah suka biasa jalan-jalan nih, Om Ben. Berarti jalan-jalan jauh nih. Iya, Makanya betul. jalan-jalan murah ya. Ya, itu kan Instagram tour saya yang lama dulu. Oh, gitu. Oh, asal mulanya. Nah, Om Ben, mulai invest saham itu kapan dan siapa yang ngajakin sih, Om Ben? Saya tuh tahun 2017 ya, saya diajakin teman baik saya ya, diajakin ya, awalnya sih sungkan karena kan diajakin melulu kan, akhirnya ya udahlah ikut karena diajakin dia kan, teman baik saya. Terus tapi yang membuat saya memutuskan untuk berani berani masuk ke dalam trading adalah karena waktu itu dia ngajakin, kemudian dia juga memberikan satu komunitas untuk belajar ya. Jadi waktu itu saya tertarik karena apa? Karena saya juga ada yang guru untuk belajar. Ya, jadi kalau saya harus belajar sendiri, saya mungkin nggak akan berani. Ya, karena tahun 2017 tuh apa ya? Malah investasi bukan tidak seperti sekarang ya, nggak ada Instagram Live seperti ini, itu belum ada. Ya, dulu itu masih nggak ada ya, paling YouTube itu pun jarang kan. Jadi memang benar-benar minim literasi dan edukasi kan seperti itu. Makanya saya berani gara-gara ya diajakin dan plus dikasih tempat untuk belajarnya. Ya, itu yang membuat saya akhirnya ya udah saya belajar seperti itu. Oke, menarik banget. Dan kalau untuk scalping sendiri, Om Ben itu belajarnya dari mana? Apakah dari buku otodidak atau ada yang mentorin sih, Om?
Ya, awalnya sih saya belajar otodidak, tapi saya kan memang memang belajar pertama di PPC ya sama Pak Hidayat seperti itu. Ya, jadi saya belajar di PPC waktu itu tahun 2018 bulan Maret kalau nggak salah saya masuk ke PPC ya, saya belajar di situ dan ternyata memang saya menikmati ritme yang seperti itu. Jadi memang ternyata saya itu lebih cocok untuk trading yang model scalping daripada nge-swing karena dulu saya berpikir dana yang saya pakai untuk trading itu nggak banyak, kecil ya, jadi kecil cuman mungkin 10 juta 20 juta. Nah kalau saya harus nge-swing masuk ke saham-saham big caps, pertanyaan saya eh, bagaimana dana saya ini bisa berkembang gitu loh, karena kan kenaikannya juga lamban kan, ditambah waktu itu tahun 2018 IHSG-nya sedang terkoreksi. Kalau kita main nge-swing di saat IHSG-nya turun, otomatis banyak kena cut loss-nya daripada kena profitnya. Nah, dari situ saya melihat loh kok ada saham-saham yang tiap hari bergerak 10%, 20% setiap hari, bahkan 35% ya arahnya waktu itu. Nah, saya tertarik loh, ini saham apa? Nah, saya memperhatikan di situ dan ya memang awalnya susah sekali gitu loh, dan saya 2 tahun nggak pernah profit sebenarnya. Tapi saya kemungkinan kalau teman-teman saya aja itu yang di PPC itu bisa profit, kenapa saya nggak bisa profit? Berarti kan yang salah bukan PPC-nya, yang salah mungkin saya nggak bisa ngikutin ritme, atau saya yang nggak ngerti caranya. Nah, di situ saya mulai belajar dan belajar setiap hari, seperti itu. Betul Om Ben, aku juga setuju. Aku lebih sukanya scalping karena kita apa ya, kalau memang orang awam, retail-retail kecil, kita biasanya kan cuma dengar rumor-rumor atau isu-isu aja dari masyarakat atau dari berita tentang kayak around story gitu kan Om Ben. Karena saham itu kan biasanya Ya, kalau misalnya dia ada story atau isu-isu yang berjalan gitu, ada kepentingan lah di belakangnya. Nah, kalau misalnya kita scalping, kita memungkinkan untuk sehari itu bisa dapat di atas 10% itu bisa banget ya Om Ben. ya, Nah, Om Ben, betul betul banget. eh, aku mau nanya lagi nih. Kalau misalnya Om Ben itu beli saham, nah kriteria apa yang layaknya untuk masuk watchlist-nya dari Om Ben? Eh Kalau saya beli saham kriterianya yang ideal ya, yang ideal saham tersebut harus memiliki tren yang jelas. Trennya harus jelas. Kita harus ngerti saham ini mau kemana trennya, arahnya kemana, ya, arahnya naik, arahnya turun, atau sideways, atau nggak jelas. Nah, kita harus mengenali dulu. Kalau memang trennya nggak jelas, saya nggak akan fokus di saham tersebut. Tapi kalau trennya masih naik, masih kenceng ke atas ya, masih uptrend, ya saya akan pantau saham tersebut. Karena apa? Sebuah saham yang uptrend itu potensi kita untuk menang itu banyak, ya. Win rate kita di situ bakal tinggi karena apa? Banyak orang yang mau beli saham tersebut. Sedangkan saham downtrend yang sahamnya sedang turun atau lagi sedang distribusi dari market maker, ya otomatis yang jual lebih banyak, ya chance kita untuk menang kecil. Karena apa? Potensi turun lebih gede. Nah, ini yang membuat saya apa ya? Mengajarkan buat teman-teman kalau memang mau trading ya, itu cari yang trennya jelas dan utamakan yang naik atau yang reversal ya, yang udah kembalikan arah dari downtrend ke uptrend ya. Jadi itu yang membuat idealis saya awalnya ya. Jadi saham yang pertama harus memiliki tren yang jelas terutama untuk uptrend. Yang kedua, saham tersebut harus cukup ramai ditransaksikan. Artinya yang tadi saya bilang ya, kita masuk, kita keluar, kita aman, bisa ya. Jangan sampai bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah itu fatal sekali ya, nyangkut nanti malahan ya. Jadi itu idealnya seperti itu kalau dari saya. Berarti balik lagi dengan konsep yang Om Ben bilang, masuklah ke dalam saham yang liquid ya. Karena biar Ya, mudah keluar dan gampang untuk buy juga. Nah, Om Ben, saat kode broker ditutup, ini kan penting banget ya untuk scalping. Apalagi kalau para trader-trader yang scalping itu biasanya kan ngikutin bandar. Contohnya deh, yang depannya M. Itu kan bandarnya kalau dia masuk, semua pada ikut masuk, rame banget tuh ya. Nah, ya. kalau ditutup ini ganggu banget nggak sih ritual scalpingnya Om Ben? Ya, jelas ya dengan ditutup ini lebih ke arah apa ya? Lebih nggak mantap belinya sebenarnya ya. Kita jadi lebih lebih ke arah berhati-hati, lebih berhati-hati. Tapi kalau memang dulu waktu kode broker dibuka itu sangat enak sekali ya. Ada broker tertentu masuk kita ikut masuk, mereka keluar kita keluar ya. Jadi kita bisa bisa ngerti barang mereka pun ada berapa banyak ya. Artinya kalau misalnya broker tertentu masuk dalam sejumlah besar ya dan barangnya masih banyak ya, ya udah kita nungguin aja di average mereka beli rata-rata. Jadi akan turun dengan akan terkoreksi sedikit ya. Ketika terkoreksi dekat area buy mereka, ya kita bisa numpang di situ. Makanya gara-gara banyak orang yang mengerti cara seperti itu, akhirnya kode broker dihilangkan.
supaya ya market maker yang lain itu bisa terakomodir ya, lebih lebih bisa keluar masuk dengan lebih bebas, kan seperti itu ya. Jadi dengan dihilangkan seperti itu, otomatis kita harus lebih pintar-pintar untuk menganalisa ya. Jadi ketika kita ditutup untuk order broker ya, kita harus pakai analisa yang lain ya. Kita harus mengerti dengan strategi yang lain seperti itu. Berarti kalau misalnya kode brokernya itu ditutup, kan pasti kan nanti di akhir sesi itu baru kelihatan semua kan transaksinya kan. Nah, berarti Om Ben Ya. itu analisa dari akhir transaksi tersebut, atau memang ada analisa lain sih Om Ben dengan cara analisa yang lain gitu maksudnya? Kalau analisa dari end of day ya, itu biasanya untuk besoknya ya, untuk besoknya ya. Jadi besoknya misalnya saya melihat dari ini saham A bergerak seperti itu kenceng ke atas. Nah, saya akan lihat di end of day. Oh, end of day-nya siapa sih buyer sellernya? Oh, ternyata bayarnya seperti ini, sellernya seperti ini. Oh, ini masih menarik ini karena apa? Karena ada broker tertentu yang konsisten beli. Nah, itu menjadi pertimbangan saya untuk memantau saham tersebut keesokan harinya. Ya, jadi benar-benar itu yang saya pakai. Tapi kalau di hari itu ya, sementara kita belum bisa lihat kode broker, yang saya pakai adalah biasanya saya pakai TA dan bid offer. Ya, saya lihat bid offernya, saya lihat cara mereka HK-nya bagaimana, supportnya di mana, dan itu membuat apa ya, akhirnya saya memutuskan oke, saya akan mencoba beli di area tersebut dengan stop loss sekian ya, dengan target sekian ya. Apakah pasti menang? Enggak, belum tentu. Makanya kita apa ya, kita harus berlatih ya. Semakin lama kita berlatih kan kita akan bisa lebih ngerti, oh ternyata nih bid offer yang seperti ini biasanya ini bakal seperti ini. Itu akan ngerti gitu loh. Ya, jadi kita memiliki kepekaan yang lebih baik lagi ya. Seperti itu kalau dari saya. Mantap nih jawaban Om Ben. Om Ben, kasihan banget nih Om Ben, ada orang Om Ben. Kalau sudah nyangkut mesti gimana? HK lagi Om Ben, bener nggak Om Ben? Ya, kalau sudah nyangkut, kalau nggak mau harganya turun, caranya cuma satu, top up dan HK terus ke atas. Nah, permasalahannya kan kita kan nggak bisa seperti itu, ya kan? Permasalahannya kita bukan orang yang punya dana gede seperti itu ya. Kalau nggak mau cut loss, nggak mau harganya turun, gampang sebenarnya HK aja terus ke atas kan. Tapi kan dana kita terbatas. Makanya kenapa saya bilang cut loss itu penting gitu. Karena apa? Karena kita punya dana itu nggak tidak unlimited, dana kita terbatas. Karena dengan dana yang terbatas itu makanya kita harus pintar-pintar untuk melindungi aset kita ya. Jangan sampai kita akhirnya nyangkut di barang mati ya, yang turun terus ya, yang seperti saya bikin konten kemarin, saya pernah saham SWAT, saham SWAT ya, saya beli di dekat IPO, setelah IPO di harga 481 ya. Karena ketidakdisiplinan saya dan saya terus berharap dia bakal mantul ya suatu saat ya, selama setahun lebih ya, setahun mungkin setahun lebih 6 bulan kalau nggak salah waktu itu, saya lupa. Nah, saham itu turun ke harga 80-an. Ya, saya itu posisi cut loss ya, saya udah tunjukkan ke teman-teman kan yang di feed saya itu cut loss itu minus 84%. Ya. Uang saya berarti hilang 50 juta. Ya, saya masuk 1.224 lot ya, 60 jutaan atau 59 something ya. Saya kehilangan 50 juta. Ya, kehilangan 50 juta, sisa 9 juta. Itu kesalahan saya ya, karena apa, saya nggak disiplin. Saya masih berharap sahamnya akan naik. Seandainya waktu itu saya tega ya, dia ketika turun masih minus mungkin 20%, 10%, saya cut dulu di situ ya. Saya mungkin bisa memutarkan dana yang 50 juta itu ya ke saham lain. Tapi karena udah kejadian ya, mau nggak mau ya gimana ya. Tapi untung saya cut saham tersebut. Karena kalau saya nggak cut ya, saham SWAT sekarang pun masih di 80-an ya. Sedangkan saya bisa puterin 9 jutanya ke saham yang lain yang akan bisa menghasilkan profit buat saya. Makanya saya bilang, kenapa cut loss itu penting? Kalau kita nyangkut di sebuah saham yang tidak punya fundamental yang bagus, saham gorengan, saham-saham yang tidak jelas, ya apalagi saham-saham yang baru IPO, di mana belum ngerti arahnya kemana, itu bahaya. Tapi kalau kita nyangkut di saham-saham yang memang fundamentalnya bagus, blue chip, nah itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk hold. Ya, untuk hold, untuk kita rawat. Ya, untuk kita rawat. Ya, karena apa? Ini saham yang punya arah yang jelas ya, yang perusahaannya masa depannya bagus, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi buat saya, kalau teman-teman memang nggak mau cut loss nggak apa-apa, tapi lihat dulu sahamnya apa ya. Kalau sahamnya saham-saham yang baru IPO yang mungkin belum ngerti track recordnya bagaimana, sedangkan market makernya terus buangan, ya kenapa kita harus hold? Kita lebih baik lepas dulu, kalau mau masuk lagi nanti ketika sudah terbentuk polanya boleh masuk lagi. Jadi jangan bersembunyi di berlindung di, oh ini kan saham IPO ini fundamentalnya bagus. Yes, saham IPO fundamental boleh bagus, tapi kalau bandarnya buang barang terus ya kan, ini akan jadi saham yang downtrend.
lebih baik kita buang dulu. Kalau memang fundamentalnya bagus, nggak apa-apa. Kita jadikan watchlist kita sampai di bawah, kita oh ada yang akumulasi nih, ada yang ngumpulin lah. Di situ kita masuk. Itu caranya ya. Jadi jangan melulu, apalagi di saham IPO. Saham IPO menurut saya ini masih terlalu rancu gitu loh. Fundamental boleh bagus, tapi kalau memang market makernya ngebuang terus ya nggak akan naik. Sesimpel itu aja. Karena fundamental nggak bisa naikin harga. Yang bisa naikin harga cuman akumulasi dan orang yang beli, seperti itu.